Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala puja puji kehadiran kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan kita, memberikan kesehatan kepada kita, dan tentunya keimanan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki ke tempat masjid yang kita cintai ini. Salam dan selawat semoga selalu tercurah bagi junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada sahabat, serta umat yang mengikutinya. Jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada saat ini kita sudah memasuki bulan Ramadan. Dan kita tahu bahwa bulan Ramadan dikenal juga sebagai Syahrul Syam, Syahrul Tarbiyah, Syahrul Al-Quran, Syahrul Sodaqah. Sehingga segala aktivitas yang kita kerjakan dengan niatan karena Allah Ta'ala pasti akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 97, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka pekerjakan. Jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui, iman dan amal soleh menjadi prasyarat diterimanya amal ibadah atau ikhtiar kita dalam memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan puasa. Dari segi bahasa, puasa atau as-saum berarti menahan diri dari suatu perbuatan. Dan dari syarak disebutkan as-saum adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari, disertai niat dan syarat-syarat tertentu, dengan menahan makan dan menahan minum, serta perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pertanyaannya bagi kita adalah, dari sekian banyak Ramadan yang kita lewati, mungkin ada yang sudah mengalami 10 kali puasa Ramadan,
atau 20 kali puasa Ramadan, atau 30 kali puasa Ramadan, 40 kali, bahkan lebih dari itu, bagaimana dengan kualitas puasa Ramadan kita? Maka Imam Al-Ghazali membuat suatu kategori bagi seorang muslim yang melakukan ibadah puasa, maka dia masuk dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah seorang muslim yang beribadah puasa termasuk dalam kategori saumul awam, yaitu seorang yang mampu menahan dari makan, minum, dan berhubungan kelamin dengan istrinya pada waktu siang hari. Kemudian peringkat yang kedua adalah saumul khusus, yaitu seorang muslim yang melakukan ibadah puasa Ramadan dengan menyertakan seluruh panca inderahnya agar kiranya nanti tetap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menahan diri dari segala aktivitas yang menyebabkan gugurnya pahala, menjaga penglihatannya, menjaga mulutnya, menjaga pendengarannya, menjaga kaki dan tangannya. Kemudian yang peringkat yang teratas yaitu adalah saumul khususil khusus, yaitu seorang yang melakukan ibadah Ramadan dengan berusaha menjaga dirinya dari perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengkhususkan hatinya agar senantiasa fokus untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita kualitasnya semakin baik dari tahun ke tahun dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Bayyinah, surat ke-98 ayat 5, Allah Subhanahu wa berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Maka mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi istiqomah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus, agama yang benar. Ikhlas itu sebagai alat ukur timbangan apa yang sudah kita kerjakan. Semakin ikhlas aktivitas yang kita lakukan, maka akan mendapatkan pahala yang lebih besar di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu berbeda dengan sabar. Kalau sabar merupakan penerimaan atas suatu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka ikhlas seperti halnya seorang yang bekerja tanpa meminta upah kecuali mohon mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Ghazali, semua manusia akan rusak kecuali orang tersebut adalah berilmu, dan orang yang berilmu pun akan rusak kecuali orang berilmu tersebut mengamalkan ilmunya, dan orang yang berilmu dan beramal itu pun rusak apabila tidak disertai dengan keikhlasan. Mudah-mudahan kita semua bisa menyelesaikan semua kegiatan yang kita lakukan dengan keikhlasan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu kesempatan Rasulullah Muhammad SAW berpesan pada para sahabat, sungguh sahnya amal itu tergantung daripada niatnya. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrah karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ini akan diterima dan mendapatkan pahala. Namun sebaliknya, apabila hijrahnya hanya karena urusan dunia saja, maka hijrahnya itu sebatas tujuan dia melakukan hijrah. Rasulullah SAW pernah mengisahkan terkait dengan orang yang bersedekah 3 kali dan ketiganya itu dianggap gagal oleh dirinya. Pada suatu kesempatan, pada malam tertentu, pria tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, malam ini saya ingin bersedekah, maka tunjukkanlah saya orang yang membutuhkan sedekahku." Maka ia keluar rumah dan bertemulah dia dengan seorang pria, dan diberikanlah sedekahnya pada orang tersebut. Namun besok pagi tiba-tiba terdengar kabar yang membuat warga gempar, dan orang-orang mengatakan bahwa ada seorang pencuri yang mendapatkan sedekah tadi malam. Kemudian pria ini merasa bersalah. Maka pada malam kedua dia pun berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, malam ini saya ingin bersedekah, maka tunjukkanlah saya orang yang membutuhkan sedekah itu." Maka begitu dia keluar rumah, dia bertemu dengan seorang perempuan.
Maka diberikanlah sedekah itu kepada perempuan tersebut. Namun besoknya warga sekitar juga mendapat berita yang kurang menyenangkan. Orang-orang mengatakan bahwa ada seorang pezina yang mendapatkan sedekah tadi malam. Kemudian malam yang ketiga, pria tersebut juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, malam ini saya ingin bersedekah. Maka tunjukkanlah kepada saya orang yang membutuhkan sedekah itu." Maka begitu dia keluar rumah, dia bertemu dengan seorang laki-laki dan diberikanlah sedekah itu. Namun ternyata besoknya terdengar kabar yang membuat warga gempar. Orang-orang mengatakan bahwa tadi malam ada seorang yang kaya raya mendapatkan sedekah. Maka kemudian pada malam yang keempat, orang tersebut dengan rasa galau kemudian tertidur, dan dalam tidurnya dia bermimpi. Dalam mimpinya ia bertemu dengan seorang yang merupakan malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memberitahu pria itu tentang status sedekahnya. Malaikat itu berkata, "Wahai fulan, sedekahmu yang pertama telah Allah terima. Karena ketika kamu bersedekah pada seorang pencuri, maka pencuri ini menjadi tidak mencuri lagi karena sudah terpenuhi kebutuhannya. Kemudian sedekahmu yang kedua kepada seorang pezina telah Allah pun terima. Karena dengan engkau berikan sedekah pada pezina tersebut menjadikan dia tidak melakukan perzinahan lagi. Kemudian sedekahmu yang ketiga pada seorang yang kaya raya, itu pun telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejak engkau memberikan hartamu sebagai sedekah menjadikan dia menjadi seorang yang lebih dermawan dan tidak kikir seperti sebelumnya." Az-Zarnuji dalam Ta'lim Muta'alim menjelaskan, banyak amal perbuatan yang berbentuk amal dunia lalu menjadi amal akhirat karena bagusnya niat. Sebaliknya banyak pula amal yang berbentuk amal akhirat kemudian menjadi hanya amal dunia saja karena buruknya niat. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu kesempatan salah satu sahabat yang bernama Syafi' al-Asbahi mengunjungi kota Madinah. Kemudian dia menemui ada orang yang berkumpul di masjid Madinah pada saat itu. Kemudian dia bertanya, "Wahai saudaraku, siapakah orang yang dikerumuni itu?" Maka dijawab, dia adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah seperti yang kita ketahui adalah seorang perawi salah satu hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Maka Syafi' Asbahi mendekati Abu Hurairah, kemudian memberikan suatu pertanyaan, "Wahai Abu Hurairah, beritahukan kepadaku sebuah hadis Rasulullah yang engkau benar-benar mengetahui hakikatnya." Maka Abu Hurairah menjawab, "Baik saudaraku, akan saya sampaikan sebuah hadis Rasulullah yang benar-benar aku ketahui hakikat maknanya." Namun begitu mengucapkan kalimat tersebut, tiba-tiba dia pingsan. Dan ini berulang hingga terjadi 4 kali. Dan setelah dia siuman keempat kalinya, maka Abu Hurairah menjawab, "Wahai saudaraku, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang yang pertama diputuskan perkaranya di hari kiamat adalah seorang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya segala nikmat yang telah diberikan kepadanya di dunia. Ia pun mengenalinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, 'Wahai fulan, apa yang telah kamu lakukan dengan nikmat ini?' Maka orang itu menjawab, 'Ya Allah, aku berperang di jalanmu dan sampai mati syahid.' Namun Allah Subhanahu wa taala menjawab, 'Hai fulan, kamu berdusta. Kamu berperang agar dikatakan sebagai seorang yang pemberani, dan itu pun kamu telah mendapatkan balasannya dengan puji-pujian dari orang-orang sekitarmu.' Maka segera Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menarik orang tersebut dan melemparkannya ke api neraka. Kemudian yang kedua, giliran yang dihisab berikutnya adalah seorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya serta juga menghafalkan Al-Quran. Maka ia datangkan dan diperkenalkan kepadanya segala nikmat yang telah dikaruniakannya saat dia di dunia. Maka dikatakan kepadanya, 'Hai fulan, apa yang telah kamu lakukan dengan nikmat ini?' Maka ia menjawab, 'Ya Allah, aku mempelajari ilmu
dan mengajarkan kepada orang lain serta membaca Al-Quran untukmu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, hai fulan, kamu berdusta, kamu belajar dengan tujuan agar engkau dibilang sebagai seorang yang alim. Engkau membaca ataupun menghafalkan Al-Quran agar orang mengatakan bahwa engkau adalah seorang penghafal atau membaca Al-Quran yang baik. Dan itu semua dikatakan dan kamu telah mendapatkan pujian sebagai balasan niatanmu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk mengambil orang tersebut dan melemparkannya ke api neraka. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada seorang yang diberikan karunia keluasan rezeki dan mendapatkan berbagai macam harta, maka didatangkan ia dan diperlihatkan kepadanya segala nikmat yang telah diperolehnya selama dia di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, hai fulan, apa yang kamu kerjakan dengan nikmat ini? Maka orang tersebut menjawab, ya Allah, tidak ada sesuatu pun jalan yang engkau suka kecuali harta yang telah engkau berikan kepadaku, telah aku belanjakan pada jalan yang telah engkau tentukan, dan semua itu aku lakukan karena engkau. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, hai fulan, kamu berdusta, kamu melakukan itu agar dibilang bahwa kamu adalah seorang dermawan, dan yang demikian itu engkau telah dapatkan balasanmu dari niatmu. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat untuk mengambil orang tersebut dan dilemparkan ke api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dalam satu hadis riwayat Abu Daud dan Nasai, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Inna Allaha azza wa jalla la yakbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughya bihi wajhuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima suatu amal perbuatan kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya. Bahkan Ibnul Qayyim memberikan perumpamaan hal ini. Amal yang dilakukan tanpa keikhlasan seperti halnya seorang musafir yang mengisi kantong airnya dengan kerikil, berat tapi tidak bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan dan kemudahan melakukan amal dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan kekuatan kemudahan bagi kita dalam menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baik ibadah puasa Ramadan, sehingga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi amarna bil ittihadi wal ittisami bi halil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allaha subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsi faqala ta'ala fi kitabihil adim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir
lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafihal muhimmati bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Allahumma innaka karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa itadil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.